Oke guys, kita ketemu lagi di channel Dirga Tattoo. Mudah-mudahan teman-teman kali ini saya temu dalam keadaan sehat, tak kurang suara apapun, dan tentunya tetap semangat untuk menyaksikan tayangan dan video yang saya upload tentunya dari channel Dirga Tattoo. Oke teman-teman, kali ini saya tidak akan proses gambar. Kebetulan kali ini saya akan memberikan hal yang tentunya berkaitan dengan tattoo juga, yaitu akan menyampaikan beberapa tips tentang cara perawatan setelah teman-teman atau setelah para customer memiliki tattoo baru. Oke, lanjut teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kali ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana cara perawatan tattoo baru. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dan dengan mensubscribe channel Dirga Tattoo, dan bagi teman-teman yang belum mensubscribe, saya mohon untuk tetap mensupport dari channel Dirga Tattoo dengan mensubscribe, dan jangan lupa mengklik loncengnya biar notifikasinya kedengaran, dan adalah yang pertama kali nanti menyaksikan apabila saya mengupload video, karena sudah ada notifikasi lonceng tadi. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Dan kalau hal-hal yang perlu disampaikan silahkan di komen, kita sharing, dan kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Oke teman-teman, biar tidak berlama-lama lagi, saya langsung saja akan pada pokok dari hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya, seperti yang diketahui bahwa tattoo itu atau hasil daripada tattoo itu sendiri, maksimal atau tidaknya hasil dari karya tattoo itu sendiri tentunya tergantung dari beberapa faktor. Salah satunya dari seniman tattoonya sendiri, atau dari Anda sebagai customer, apakah sudah menuruti arahan dari seniman tattoonya atau belum. Karena itu sangat tergantung dari perawatan teman-teman sendiri. Karena tattoo itu juga perlu kasih sayang, teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa puas atau lebih maksimal dari hasil karya tattoo itu sendiri. Mungkin semua orang atau lebih banyak orang sudah tahu dan merasakan tentang tattoo itu sendiri, tapi belum tentu atau banyak juga yang masih abu-abu atau belum jelas tentang bagaimana cara merawat tattoo yang telah Anda miliki. Walaupun Anda sudah bertattoo tapi belum juga tahu bagaimana cara merawatnya. Nah, kali ini saya akan coba untuk memberikan tips untuk perawatan tattoo itu sendiri. Karena tattoo itu pada zaman sekarang ini bukan lagi sekedar sebagai untuk penanda atau penanda kita di tubuh di zaman dulu, tapi dia sekarang sudah menjadi tren atau menjadi gaya hidup, dan hasilnya juga sudah semakin bagus karena ada para teman-teman semua sudah bisa memilih artis-artis tattoo mana yang Anda sukai, dan para seniman tattoonya juga sudah bisa bekerja dengan profesional dengan alat yang seperti sekarang ini, sehingga hasilnya menjadi memuaskan dan membuat terpesona orang yang melihatnya. Tentunya kalau sudah hasil bagus, Anda akan menjadi ketagihan. Nah, langsung saja sekarang saya akan memberikan beberapa pengalaman tentang perawatan tattoo. Tattoo yang pertama, setelah Anda selesai atau finishing tattoonya, akan diberikan arahan oleh seniman tattoo itu sendiri. Salah satunya adalah setelah selesai di tattoo biasanya dikasih plastik pembungkus atau krep itu. Nah, tujuan dari itu adalah dibungkusnya itu tujuannya biar tidak ada kuman atau debu atau bakteri yang masuk karena pori-pori tidak bekas, sehingga tattoonya tidak menjadi infeksi. Nah,
pada saat tato dibungkus maksimal paling tidaklah 1-2 jam pembungkusnya itu harus dibuka, dan pada saat membukanya tentunya masih ada darah-darah yang menempel di sekitar tato, bisa dibersihkan dengan atau dilap-lap itu dengan air mineral misalnya, ya kan, tidak ada bakteri lagi, dan sudah bersih, dingin boleh. Dan cara menggosoknya itu jangan terlalu keras biar warnanya tidak menempel di tisu ataupun di lap itu, dilap-lap dikit-dikit aja biar nyaman gitu. Setelah itu boleh dikipas-kipas untuk menghilangkan rasa rasa nyeri di bekas tato itu sendiri. Nah, itu tadi yang pertama. Dan selanjutnya tentunya pada saat kita selesai ditato, dah umum biasanya tidak boleh kena air. Nah, bukan berarti saya menganjurkan teman-teman atau para customer tato tidak mandi, tidak kena air, bukan berarti tidak mandi, tapi bagaimana caranya teman-teman untuk menghindari agar tatonya itu tidak terlalu banyak kena air. Misalnya, ya terserah teman-teman sendirilah. Kalau perlu boleh dikasih pelembab atau tabir surya boleh, biar airnya itu tidak langsung menyerap ke tato, tapi airnya itu akan berjalan dia, artinya tidak langsung menyerap ke tato, sehingga tatonya itu menjadi tidak lembab ataupun becek, dan tidak terjaga kelembabannya, sehingga dia akan menjadi cepat sembuh. Dan kalau terlalu banyak air nanti juga mempengaruhi warna dari tato itu sendiri. Nah, bagi teman-teman juga bila tato dihubungkan dengan air itu, tentunya bagi teman-teman yang kebetulan memiliki tato, terjadi bila misalnya terus ada kolam renang, disarankan untuk tidak berenang dulu, karena tato itu bisa terkena air. Kolam itu kan ada kaporit atau klorinnya mungkin lah, ya juga tidak tahu obatnya, tapi itu bisa menyebabkan atau mempengaruhi warna dari tato Anda sendiri. Sudah ada pengalaman bahwa tatonya akan pudar gitu, pudar dia, dan warnanya tidak akan maksimal. Dan kalau Anda kebetulan jalan-jalan ke pantai misalnya, nanti lupa mandi, ya itu juga mempengaruhi. Tapi lebih baik saran saya dan juga dari para hadirin satu lainnya sudah pasti menyerang bahwa jangan dulu mandi ataupun kena air laut, karena itu juga mempengaruhi dari hasil tato Anda sendiri. Warnanya juga bisa pudar dan hasilnya tentunya tidak maksimal. Tentunya sia-sialah Anda nantinya kalau itu dilanggar atau tidak dituruti aturannya. Nah, itulah tadi masalah tentang air. Yang berikut adalah tentang tentunya setelah ditato itu jangan terlalu banyak bergerak. Kenapa tidak boleh bergelap-gelip? Umpamanya ada bergelap itu, ya karena tato itu kan sama seperti luka. Dia itu setelah ditato, dia itu tidak boleh, kulitnya setelah lukanya itu kan sudah menyatu. Nanti kalau digerak-gerakkan lagi dia tuh buka tutup, akhirnya yang terjadi itu maunya sembuh tapi dia tuh akan luka lagi, sehingga penyembuhannya lebih lama, bisa menyebabkan pengaruh juga dari warna itu sendiri. Makanya kita itu memang kan sehari-harinya harus bergerak karena bekerja untuk sehari-hari, tapi kalau bisa kebetulan sudah punya tato itu hindari dulu dengan pergerakan-pergerakan yang terlalu maksimal gitu. Misalnya apalagi olahraga. Ada pengalaman dulu dari customer saya itu, karena suka olahraga di rumah poli, tatonya dari sini hanya pakai main poli, padahal sudah dibungkus, akhirnya becek, tatonya becek, walaupun sembuh tapi lama sembuhnya. Untungnya bisa kembali warnanya. Nah, untuk itu lebih baik turuti dulu aturannya biar tato anak itu benar maksimal hasilnya seperti yang Anda inginkan. Dan untuk yang berikutnya adalah yang sudah umum tidak boleh dilakukan atau dianjurkan untuk tidak dilakukan adalah jangan terlalu banyak kena sinar. Kita kan hidupnya sehari-hari itu di lapangan misalnya,
bukan berarti kita diam aja di rumah, bukan berarti kita tidak boleh keluar, apalagi kerja gitu kan, harus untuk kebutuhan hidup. Tapi bagaimana caranya kalau kita keluar itu misalnya jangan sampai kena matahari langsung, jampaknya dikasih lotion untuk menghindari sinar matahari langsung, atau dikasih baju lengan yang panjang gitu. Nah, bagaimana caranya biar dia tidak kena sinar matahari langsung, karena itu bisa mempengaruhi warna juga teman-teman. Kan sudah banyak yang melihat bahwa kenapa sih warna tato itu kehijauan tidak dia hitamnya bagus lah gitu. Nah, ada penyakit itu ya tentu karena sinar itu langsung masuk ke kulit itu kan jadi gelap, dia warnanya akan menjadi luntur atau pudar, jadi kelihatan hijau. Bukan karena warnanya tidak bagus, ataupun bukan karena artis tatonya yang tidak bagus dalam hal memproses. Tentunya itu pasti karena teman-teman yang tidak memperhatikan tips-tips tersebut. Nah, itu lebih baik hindari dulu. Kalau yang jelas jangan sampai kena matahari langsung, apalagi ke pantai itu tentunya sudah akan kulit menjadi gelap, dan tatonya juga akan mempengaruhi dari warna sendiri dan tidak maksimal nanti hasilnya. Nah, itu tadi beberapa tips tentang perawatan tato. Dan yang perlu juga saya sampaikan bahwa setelah berapa 1 minggu 2 minggu lah, nanti tergantung kualitas kulit teman-teman juga atau sifat dari kulit teman-teman juga, dia kan sudah mulai sembuh atau akan terasa gatal-gatal. Nah, di sini juga lebih penting atau sangat penting, apalagi yang kukunya panjang. Untuk itu kalau sudah punya tato, lebih baik potong dulu kukunya, karena itu akan mempengaruhi nanti pada saat kita itu tidak sengaja. Tato itu kan gatal ya, tidak sengaja kita menggores, akhirnya kita garuk dia, akhirnya ada warna yang menempel tertupas, hasilnya juga tidak akan bagus. Untuk itu lebih baik kalau dia gatal itu jangan digaruk gitu, ya diusap-usap gitu aja, pakai minyak boleh gitu, yang penting jangan digaruk aja, nanti dia akan terkelupas sendiri. Dan kalau dia kelupas sendiri itu pasti hasilnya akan lebih maksimal dan Anda akan puas nanti, sehingga warnanya bisa bagus gitu. Tidak sekarang tato nanti hasilnya beda warnanya gitu. Itu tergantung perawatan Anda juga. Dan kalau perlu juga ini sih sebenarnya boleh dan tidak gitu, karena dikasih salep juga boleh, tidak juga nggak apa gitu. Karena ada juga informasi bahwa dikasih salep dia malah pudar warnanya gitu. Tergantung jenis kulit, dan dikasih salepnya itu jangan terlalu banyak, sedikit aja biar dia juga agak basah atau lembab aja, jangan terlalu tebal gitu, dia juga akan menjadi becek, karena dia kan tato itu kita menghindari becek. Dikasih pelembab yang banyak, dikasih salepnya banyak, dia akan becek, pasti lama untuk penyembuhannya. Dikasih sedikit aja lah, satu hari ya 1 kali gitu misalnya, biar dia itu tidak kering gitu. Dan kalau tatonya sudah gatal atau kering itu kan biasa digigit tatonya, akhirnya dia menjadi kering itu, warnanya pun akan menjadi pudar gitu. Nah, ya itu teman-teman, beberapa tips sesuai dengan pengalaman yang saya alami. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal proses perawatan tato. Nah, itu berapa garis besarnya yang umum lah, sehingga bisa tatonya itu menjadi hasilnya bagus, maksimal. Karena teman ketahui bahwa tato itu adalah seni, dan seni itu indah, dan indah itu mesra. Nah, kalau sudah mesra, suasananya akan menjadi romantis, dan suasana yang romantis akan menyebabkan kita menjadi nyaman. Tato itu akan membawa kita menuju suasana yang nyaman, sehingga kita punya diri untuk kemana-mana. Karena tato itu adalah kebanggaan bagi orang yang sudah punya tato. Tentu teman-teman yang belum punya tato, silakan coba Anda bertato, jangan hanya melihat kelebihan itu, akan terus merasa gimana sih tato itu, sakit nggak, coba aja, jadi pasti ketagihan. Karena setelah bertato kita pingin lagi,
pasti itu akan membuat Anda itu menjadi senang kalau sudah punya dado, apalagi dirawat dan hasilnya menjadi maksimal. Nah itu aja teman-teman, lain kali kita bertemu lagi dengan tips-tips yang lain. Dan kali ini kita sudah dulu sampai di sini. Ingat tetap untuk mensupport dari channel Dirga Tattoo dengan mensubscribe, dan juga jangan lupa untuk lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Nah itu akan membuat saya bersemangat untuk memberikan tayangan-tayangan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan nanti bisa berguna bagi teman-teman yang gemar terhadap tattoo khususnya. Nah untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, sehingga saya sampai saat ini bisa untuk tetap bertemu dan memberikan hal yang positif bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Sampai jumpa. Salam Dirga Tattoo.